Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Khairul Ummah, kali ini kita membahas seputar kurban, khususnya hukum menjual kulit korban ya. Jadi memang kurban ini masyru' ya, disyariatkan sebagaimana dikemukakan di dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi kamu Muhammad nikmat yang sangat banyak, maka sholatlah ya, berdoalah begitu kepada Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ila akhiri ayat itu. Jadi perintah berkorban ya memang itu berdasarkan Al-Quran maupun hadis-hadis. Meskipun kemudian nanti sebagian besar ulama ya menyembelih kurban di hari nahar ya, hari raya Idul Adha, itu kebanyakan sunnah muakkad, tidak sampai pada tingkat wajib. Ya tentu bagi yang mampu, karena Rasulullah bersabda, man wajada sya'atan walam yudhi wala yakrobanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan, kelebihan rezeki, kemudian tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ya itu. Kemudian pemirsa, kalau praktek zaman Rasulullah ya, dalam hadis itu Rasul menyembelih kurban itu dalam riwayat disembelih sendiri. Dalam satu riwayat kemudian itu ketika beliau menyembelih 2 ekor kambing. Tapi ketika ya haji wada, beliau itu menyembelih 100 ekor unta al-hadiyu ya, yang 60 ekor dipotong sendiri, yang 40 ekor ya dipotong Ali bin Abi Thalib. Nah itu sehingga boleh 9 itu dipotong orang lain. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik ya, ini hadis muttafaq alaih. Anas menceritakan, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusami wa yukabbiru fadzabahahuma biyadihi. Nah, jadi Nabi menyembelih 2 ekor kambing besar ya. Saya lihat beliau meletakkan kakinya ya di lehernya, kemudian membaca basmalah, bertakbir, dan beliau menyembelih dengan tangannya. Nah itu yang dasar bahwa yang paling utama menyembelih kurban itu disembelih sendiri. Nah bagaimana kalau tidak mampu karena usia atau tidak tahu cara-cara menyembelihnya, ya bisa diminta tolong kepada orang lain atau kepada lembaga, kepada takmir masjid, kepada lembaga zakat dan sebagainya, diserahkan untuk membantu menyembelih itu ya. Tapi orang yang membantu menyembelih itu dalam banyak hadis ya, atau penjelasan ulama, tidak boleh minta upah sedikit pun, semata-mata menolong menyembelih. Sebagai dasar bahwa kurban itu bisa diserahkan orang lain, baik individu maupun kelompok ya, semacam panitia, itu berdasarkan hadis rawahul Bukhari ya.
Hadisnya berbunyi anna aliyan radhiyallahu anhu akhbarahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarohu ayyakuma ala budnihi wa ayyaksima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha wala yu'ti fi jizaratiha syai'a. Jadi Ali memberitahu bahwa Nabi memerintahkan untuk menyembelih untanya, ya, kemudian membagi sembelihan unta itu dagingnya, kulitnya, peralatan-peralatannya, ya, aksesorisnya, dan tidak boleh memberikan upah kepada jagal sedikit pun. Nah, itu dasarnya bahwa kurban itu bisa disembelih orang lain, diserahkan kepada panitia, dan semua kurban itu, hewan itu, ya baik dagingnya, kulitnya, ya perhiasannya itu dibagikan. Dan tukang sembelih jagal itu tidak boleh mengambil bagian upah, ya, dari hewan kurban itu pemirsa. Tapi sekali lagi lembaga ini bukan amil seperti zakat, jadi tidak dapat bagian. Kalau ambil kan dapat bagian dari zakat itu. Kalau lembaga ini ya seperti panitia itu, tidak dapat bagian dari kurban itu, tetapi karena panitia ini terdiri dari orang per orang, juga nanti bisa dapat bagian dari sohibul kurban itu, karena memang daging kurban itu bisa dimakan, bisa disedekahkan, dan bisa untuk fakir miskin, ya, jelas dalam surat Al-Hajj itu, ya. Wa kulu minha wa at'imu ba'isal fakir, ya. Jadi makan daging kurban itu sebagiannya, ya, dan berikan makan ba'isal fakir kepada fakir, dan bisa nanti di hadis lain dihadiahkan. Jadi ada 3 itu, bisa dimakan sendiri, bisa untuk fakir miskin, bisa disedekahkan meskipun bukan fakir miskin, tetapi tidak harus dibagi 3 sepertiga tidak, ya. Tetapi itu panduan yang bisa kita lakukan, ya. Jadi itu kadang-kadang di masyarakat ada berkeyakinan bahwa yang berkorban tidak boleh makan daging kurban. Itu perintahnya jelas dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis. Jadi boleh mengambil bagian, bahkan maksimal bisa sepertiga, itu pemirsa. Kemudian soal menjual kulit kurban, ya, sebagaimana topik kita yang kita bahas saat ini, ya, memang menjual kulit kurban itu bagi sohibul kurban jelas tidak boleh, ya, tidak boleh, karena ada hadis, ya. Jadi daging kurban itu bisa dimakan, disedekahkan, dan untuk fakir miskin, dan bahkan bisa disimpan. Yang dalam penjelasan para ulama itu dulunya dilarang disimpan lebih dari 3 hari, kemudian dibolehkan, ya. Ini dasarnya hadis dari Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ahlal madinati la ta'kulu luhumal adhiyah fauqas salasati ayyam fasaku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna lahum iyalan wa khosman wa hodaman faqala kulu, ya, wa atimu wahbasu waddakhiru, rawahu Muslim. Jadi Rasulullah bersabda kepada penduduk Madinah, jangan kamu makan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Kemudian para sahabat mengadu bahwa kami ini punya keluarga, punya bujang, punya pembantu. Kemudian Nabi bersabda, makanlah, berikan makan orang lain, ya. Kemudian tahan, simpan, ya. Apalagi sekarang ada kulkas, ya, tapi tidak boleh berlebihan. Yang dapat hak itu ya sewajarnya saja, bisa disimpan, ya. Sudah tidak dibatasi 3 hari lagi, ya. Itu jelas, ya. Jadi semua harus diberikan kepada yang berhak. Tidak boleh sohibul korban, yang berkorban itu mengambil daging untuk dijual atau mengambil kulit untuk dijual. Jelas itu tidak boleh, ya.
Kemudian persoalannya bagaimana kalau kurban itu diserahkan panitia, ada kepanitiaan untuk membantu, menyembelih, menyalurkan dan sebagainya. Nah, tentu tadi panitia itu tidak boleh mengambil bagian sebagai upah, yang mengambil kulitnya, mengambil dagingnya, tidak boleh. Ya. Kalau kemudian panitia itu butuh dana, ya bisa bersepakat, ya, akad dengan sohibul kurban, menyerahkan hewan, kemudian memberikan uang sekian, ya, untuk ongkos misalnya menyembelih, atau kalau diserahkan jauh sebelum saat kurban ongkos memelihara, nah, itu biasa ya, nah, itu boleh. Atau kalau orangnya tidak menyerahkan uang, ya bisa diambil dana yang lain, biasanya kepanitiaan takmir masjid, ya ormas, ya itu biasa. Kemudian bagaimana kalau panitia itu menjual kulitnya? Ya, tentu harus akad dari sohibul kurban. Jadi karena kurban itu bisa disedekahkan, bisa dimakan, bisa untuk fakir miskin, ya sohibul kurban meniatkan bahwa kulit kurban itu serahkan individu-individu panitia itu, orang-orang di situ, sebagai bagian dari dia berhak menikmati hewan kurban itu, disedekahkan. Atau kalau mungkin dia termasuk fakir miskin, ya bisa diberi daging dan kulitnya. Nah, kemudian kulitnya itu dijual oleh yang menerima kurban. Apakah dijual sendiri-sendiri atau kolektif, ya itu boleh saja. Apalagi dijual kemudian nanti untuk kemaslahatan umat, ya untuk kepentingan masjid misalnya, itu tidak ada masalah. Ya, jadi pemirsa, soal menjual kulit kurban ini, kalau yang menjual itu sohibul kurban tentu tidak boleh. Tapi kalau yang menjual itu yang menerima bagian kurban, ya, misalnya fakir miskin terima kulit, kemudian dia jual atau menerima daging, dia jual, tidak masalah. Ya kan, itu sudah hak mereka, sudah lepas dari sohibul kurban. Itu supaya menjual daging itu atau menjual kulit itu tidak melanggar ketentuan yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ini pemirsa, jadi untuk kepentingan umum lebih bagus. Bagaimana kalau kulit kurban itu ditukar dengan hewan kurban lagi, misalnya kulit kurban sapi, ya, sampai 10 ditukar dengan 1 ekor disembelih lagi, ya boleh juga dikurbankan lagi, ya itu karena bagian dari orang yang menyerahkan tadi secara kolektif. Kita potong lagi, kemudian dagingnya kita bagi-bagi lagi, ya itu tidak masalah seperti itu. Jadi banyak hal-hal pernak-pernik di dalam pelaksanaan kurban itu. Jadi tentu kita harus melihat prakteknya, gitu. Tidak harus serta-merta ini tidak boleh, ini boleh, ya. Kalau memang tidak boleh sesuai dengan ketentuan nas, ya tidak boleh. Tapi kalau ketentuannya itu di luar nas, ya kita lihat pendapat para ulama. Nah, sekali lagi pemirsa, bahwa menjual kulit kurban bagi sohibul kurban itu tidak boleh. Tapi bagi orang lain yang menerima bagian kurban, apakah itu panitia, apakah itu individu, itu diperbolehkan. Lebih-lebih jika itu untuk kepentingan umat, boleh-boleh saja. Itu pemirsa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.